Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan mapel kimia. Ini adalah pertemuan yang pertama di semester ini, semester baru ya. Selamat, kita sudah berada di semester yang kedua ya. Jadi tinggal beberapa hari lagi untuk menuju kelulusan ya, sudah semester 2. Baik, untuk pertemuan ini ada beberapa materi tambahan ya, dan beberapa penguatan. Kemarin kita di semester 1 sampai tata nama ya, tata nama senyawa karbon ya, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan alkil halida. Ya, udah kemarin ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan beberapa ya tambahan ya, tata nama sedikit dan nanti beberapa hal yang lainnya. Nah, ini tambahan tata nama ya, dan beberapa, jadi ini nanti ada berapa, satu tambahan tata nama ya, nanti ada penguatan delta volta sedikit, kemudian katoda hidrogen standar, dan 4 stoikiometri elektrolisis ya. Ini beberapa penguatan ya. Jadi untuk materi di semester 2 ini ya, sekalian tambahan materi yang belum, dan juga kita akan selalu bahas beberapa soal SBMPTN ya. Ini adalah kebijakan kurikulum di kita ya untuk pelajaran semester 2 ini. Baik, yang pertama dulu kita bahas ini tambahan tata nama ya. Nih, alkohol yang usahanya lebih dari 1, alkohol, karboksilatnya lebih dari 1. Ini berapa hal nih. Baik, kita bahas pertama alkohol yang gugus OH-nya lebih dari 1 ya, polialkohol. Nah, untuk alkohol kemarin kita misalnya ada rumus CH3 CH2OH ya, maka ini namanya apa? Nah, ini etana, ini alkohol jadi etanol ya. Etanol. Kalau ininya 1 CH3OH, ini C-nya 1 dari metana jadi metanol ya. Nah, ini tata nama alkohol yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya alkoholnya itu ada 2 ya, contohnya CH3 misal ya, CH2, ada CH2 lagi, ada OH ya. Kemudian ini juga ada OH misalnya ya, ini 1 ada. Nah, ini namanya apa? Kan ada 2 alkoholnya. Nah, maka kalau ada 2 nanti diol ya, tentunya diol. Berarti ini tinggal lihat ini rantai utamanya apa, 1 2 3 ya. Berarti penomborannya dari kanan atau dari kiri? Dari kanan ya, karena di sini gusarnya. Jadi ini namanya adalah 1,2 propan diol ya. Pakai di dulu ya, baru ol. Misalnya gini, C ada OH, ini ada OH, CH2 CH2. Nah, ini namanya apa? Kan kalau cuma C-nya ada 2, etana ya, C-nya ada 2 etana. Kalau OH-nya cuma ada 1 kan jadi etanol. Nah, kalau OH-nya ada 2 jadi ini adalah etana. Nah, lihat diol ya, jadi pakai di dulu kalau alkoholnya ada 2. Kalau alkoholnya ada 3 nanti triol ya. Nih, di 2 dan ada 2, kalau 3 ada triol. Misalnya ini C C C, misal ya gini ya, ini CH2, misalnya ini ada OH, ini ada OH,
ini ada OH. Nah, kalau OH-nya ada 3 berarti triol ya. Nah, lihat rantai C-nya ini ada 3 berarti dari propana ya. Jadi ini adalah propana triol. Ya, alkoholnya ada 3 jadi triol. Kalau 2 diol. Kalau 1 ya udah ol biasa ya, nggak usah pakai mono ol, nggak usah, ol aja etanol. Nah, ini etanadiol ya contohnya. Sekarang kalau gini CH3 ini OH, maaf misalnya ininya OH ya, ini hanya 2 CH3. Nah, ini hanya 1 berarti ya, CH OH OH. Nah, ini gimana namanya apa? Nah, C nya 2 etana, alkoholnya ada 2 berarti ini etanadiol ya. Etanadiol. Nah, bagaimana kalau ini etanadiol? Diol ini etanadiol juga ya. Nah, dalam prinsip tata nama kalau disebutkan nama misalnya etanadiol bisa berbeda strukturnya. Ini kayak gini, ini kayak gini. Maka itu berarti harus lebih dispesifikasikan lagi, ya. Jadi ini harus dikasih nomor berarti. Kalau pas disebutkan nama nggak akan ada perbedaan, nggak usah kasih nomor. Nah, ini berbeda, berarti harus dikasih nomor ya. Karena tidak boleh ada satu nama tapi bisa strukturnya berbeda kayak gini. Nah, itu prinsip tata nama ya, berarti ini harus dikasih nomor. Ini nomor. Nah, ini nomornya nomor gugus alkoholnya terikat di atom C nomor berapa di alkananya. Ini C-nya 1 2, berarti ini namanya adalah 1,2 strip etanadiol ya. Nah, yang ini C gini. Nah, ini OH-nya ada di nomor C nomor 1 atau 2. 1 ya. Ini kan prinsip tata nama harus membuat nomornya paling kecil. Jadi ini adalah 1,1 etanadiol ya. Ini bukan 2,2 ya. Nah, ini ya. Ini kan 1,1. Nah, kalau ada 3 C. Ini propana triol. Nah, berarti ini harus kasih nomor juga 1 2 3. Jadi ini adalah 1 2 3 propana triol ya. Kalau C-nya gini OH, misalnya ini OH, ini OH. Nah, ini namanya gimana ya? Kalau ada gini itu bisa 1,2 etanadiol ya, kayak gini kurang untuk alkohol yang poli ya, banyak. Nah, sekarang bagaimana untuk gugus asam gugus karboksilat? Nah, ini untuk alkohol, ini asam karboksilat gimana ya, sama ya, misalnya ada gini COOH. Nah, maka ini adalah kalau C-nya cuma 1 nih, misalnya COOH CH3 COOH, ini kan etanoat ya, asam etanoat. Nah, kalau 2 nih sama tetap asam. Ini namanya adalah asam. Nah, etana sama ya, etana. Nah, karena ada 2 jadi pakai di dulu. Dioat. Nah, ini namanya asam etanadioat ya. Karena ada 2 gugus karboksilatnya. Kalau gugus karboksilatnya ada 3, misalnya ada lagi, maka trioat ya. Kalau ada 2 dioat. Nah, ini tambahan tata nama untuk yang gugusnya lebih dari 1 ya, banyak.
Oke. Nah, selanjutnya tambahan tata nama trivial asam karboksilat dengan alfa beta ya, tata nama alfa beta kayak gini ya, dan yang lainnya. Nah, jadi di nama trivial ada tata nama alfa beta, misalnya C C C O O H ya, ini CH misalnya CH3. Nah, dalam tata nama alfa beta jadi gini ya. Kan kalau di rantai alkana ini C-nya nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Nah, ini nomor 1, ini C nomor 2, ini C nomor 3. Nah, kalau untuk alfa beta, jadi dia dimulai dari sini, alfanya dari sini ya. Jadi jangan C yang ini nggak dihitung, nah dari sini. Alfa, yang ini beta ya. Kalau selanjutnya setelah beta apa? Gamma misalnya ya. Gitu. Nah, ini alfa beta kayak gitu. Jadi alfanya dari sini. Jadi ini gugus ininya nggak dihitung dari sini ya. Contoh misalnya CH3 CH COOH. Nah, ininya misalnya ada cabang CH3. Nah, namanya apa ini kalau untuk tata nama alfa beta? Kalau nama IUPAC-nya ini, kalau nama IUPAC-nya kan ini 2 metil ya. Karena metilnya ada di rantai C nomor 2 kan, jadi 2 metil. Saya pakai asam dulu ya, asam 2 metil, C-nya ada 3, propana 2 metil propanoat. Nah, kalau untuk nama alfa beta, tata nama trivial alfa beta bisa gini. Alfa asam dulu, tetap asam. Nah, CH3-nya ada di C mana? Nah, ini C alfa ya, C alfa. Nah, ini alfa, C alfa, ini C beta. Nah, ini C-nya C alfa. Jadi asam alfa metil. Nah, C-nya 3 apa trivialnya? Propionat ya. Propionat. Nah, gini. Jadi ini adalah asam alfa metil propionat ya, ini trivialnya. Atau bisa juga mungkin kalau ini asam alfa metil propanoat, mungkin ada yang ngasih nama kayak gini ya. Ya, tapi yang lebihnya kan ini trivial ya, propionat ini trivial. Ya. Sekarang kalau misalnya ada C-nya gini, ada 4. Nah, misalnya ada Cl, CH2, CH3. Nah, ini apa namanya? Kalau pakai nama IUPAC, ini adalah asam 1 2 3 3 ya, ini atom klor 3 kloro, C-nya 1 2 3 4 4, jadi 3 klorobutanoat. Kalau pakai trivial alfa beta, berarti ini alfa ini beta ya, jadi ini atom C beta. Jadi ini adalah asam beta. Nah, ada apa ini? Kloro beta kloro, C-nya 4 apa? Butirat ya. Nah, ini tata nama alfa beta. Oke, itu tambahan tata nama. Selanjutnya beberapa nama trivial populer ya, kloroform, iodoform, gliserol, ethylene glikol, aseton. Nah, ini kloroform. Ini tambahan ya, ini nambah pengetahuan ya, tambah pengetahuan, tapi ya barangkali ini berguna ya. Punya pengalaman, terkadang ketika ada soal-soal ketemu istilah baru kita jadi agak kesulitan ya. Ya, kloroform apa? Kloroform itu ini CHCl3. Nah, ini nama trivialnya adalah kloroform. Kesehariannya ini terkenal ya, kloroform. Ini terkenal sebagai obat bius ya, dulu obat bius walaupun sekarang sudah ditinggalkan ya. Ini kloroform.
obat bius, kemudian bisa sebagai pelarut ya. Nah, ada lagi CHI3. Nah, ini yodium. Nah, ini sebutnya adalah iodoform ya. Nah, kalau kloroform tadi obat bius ya, obat bius bisa sebagai pelarut juga ya. Kalau iodoform ini digunakan sebagai antiseptik pada sabun ya, antiseptik pada sabun mandi ya, sabun mandi. Nah, ini iodoform, jadi CHCl3 ya. Nah, ini halo alkana ya. Nah, ini CHCl3 kloroform. Ada yang sering kebalik, CH3Cl. Nah, ini bukan kloroform, bukan ya. Kloroform itu ini Cl-nya yang ada 3, CHCl3. Nah, gliserol, ini terkenal juga gliserol. Apa itu gliserol? Nah, gliserol yang ini. Nah, ini gliserol ya. Yang ini 1,23 propanatriol. Nah, ini terkenalnya di kesehariannya ini adalah gliserol atau gliserin, gliserol ya. Nah, ini C3 ya. Ini diingat, ini sangat terkenal. C-nya yang ada 3 ini ya, 1,23 propanatriol nama IUPAC-nya. Nah, ini terkenal di nama kesehariannya itu gliserol ya, kayak gini. COH OH OH. Atau sama aja gini, C. Nah, ini OH. Ini ada OH, ini ada OH. Ini CH2, ini CH. Ini CH2 ya. Nah, ini gliserol juga. Ini kayak gini. Ini gliserol ya, terkenal. Terus etilen glikol. Apa itu etilen glikol? Nah, ini etilen glikol. Nah, yang ini. Etilen glikol yang ini 1,2 etanadiol. Nah, ini nama trivialnya adalah etilen glikol. Etilen glikol. Ya, ini terkenal ya, etilen glikol. Glikol itu yang OH-nya ini ada 2 biji. Ini dalam nama trivial itu disebut glikol. Nah, ini etilen ya kayak gini. Ini glikol, etilen glikol. Nah, ini etilen glikol. Ini gliserol kayak gini. Aseton gimana aseton? Aseton itu propanon ya. Aseton ini terkenal untuk apa? Kutek kuku ya, pembersih cat kuku. Nah, itu aseton salah satunya. Kalau di laboratorium sebagai pelarut ya, pelarut organik. Nah, ini adalah aseton ya, keton propanon ya. Nah, CH3 CH3. Nah, ini aseton ya, ini aseton. Lumayan terkenal ya, aseton. Sangat terkenal. Oke, ini beberapa tambahan selanjutnya. Nah, beberapa nama keseharian ya. Ini untuk tambahan pengetahuan. Jadi dalam keseharian kalau disebut alkohol misalnya kita beli ke toko kimia ya, beli alkohol. Nah, alkohol kan kita ketahui banyak, bisa metanol, bisa etanol, bisa propanol, bisa butanol, bisa pentanol, bisa heksanol dan sebagainya, sangat banyak sekali ya. Nah, tapi yang dimaksud alkohol di keseharian ya, yang diketahui itu dia menunjukkan kepada etanol. Ya, jadi etanol. Ya, rumusnya apa berarti etanol? Yang C2H5OH ya. Nah, ini. Jadi dalam keseharian yang disebut alkohol di keseharian ini adalah etanol. Jadi kalau kita beli ke toko kimia, Assalamualaikum Pak, beli alkohol. Nah, maka akan dikasihnya etanol ya. Tidak ada kan dikasih alkohol yang lain, misalnya metanol, bukan. Kalau metanol ya sebutin aja metanol ya. Nah, ini keseharian biar kita tahu. Kemudian ether ya, ether. Nah, ether kalau kita di keseharian bisa juga beli ke toko kimia. Assalamualaikum Pak, beli ether. Nah, ether juga kan banyak, bisa metoksimetana, bisa etoksimetana, bisa metoksipropana, bisa etoksibutana, sangat banyak sekali ya. Nah, ether yang dimaksud di keseharian, misalnya kita beli di toko, maka itu adalah menunjukkan kepada dietil ether ya.
ya, atau nama lainnya di etil ether itu adalah sama dengan etil ether. Rumusnya berarti yang ini C2H5O C2H5. Nah ini, jadi kalau kita beli ether, toko kimia beli ether, rumusnya apa? Nah ini ya, jadi menunjukkan ke ini di etil ether. Nanti kalau kita beli ether maka akan dikasihkan di etil ether ini. Ya. Nah ini dikasih harian. Ya biar kita tahu ya. Kalau kita beli ether, oh nanti rumusnya ya ini di etil ether ini. Ya. Oke. Nah terakhir untuk tata nama, mungkin ada yang bertanya ya, ini materi di SMA memang tidak diberikan, tapi suatu saat kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau ada dua gugus fungsi yang berbeda ya dalam suatu senyawa, gimana ngasih namanya? Ini terakhir, nanti ada aturan prioritas gugus fungsi ya. Insya Allah ini kalau kita ketahui juga bermanfaat, bisa menjawab ya keingintahuan beberapa yang ingin tahu. Misalnya gini, ada C, ada C, ada C, ada C, ini OOH, yang di sininya ada OH. Ini CH3. Nah, ini ada gugus yang berbeda. Ini ada gugus karboksilat, asam karboksilat ya. Ini ada gugus alkohol. Nah, gimana namanya? Jadi, gimana ujungnya? Ini alkohol atau asam karboksilat ya. Nah, kalau ada dua gugus fungsi atau lebih ya, beda gugus fungsinya. Kalau tadi kan sama, ada dua gugus fungsi tapi sama. Ini alkohol dengan alkohol lagi ya, asam karboksilat dengan asam karboksilat lagi. Nah, sekarang ada dua gugus fungsi tapi berbeda ya. Ini alkohol, gugus fungsi asam karboksilat. Nah, ini ada yang disebut dengan prioritas. Nah, ini prioritas gugus fungsi ya. Nah, gugus fungsi. Nah, ini kalau kita runut gini ya, alkohol, ether kita, nah ini yang kita ketahui kemarin, aldehid, ini keton, nah ini asam karboksilat, kemudian ester ya yang 6. Nah ini nanti untuk prioritas gugus fungsi ini urutannya jadi gini ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kayak gini. Jadi asam karboksilat dulu yang paling prioritas, asam karboksilat, kemudian ester ya, kemudian aldehida, kemudian keton, kemudian alkohol ya, selanjutnya adalah ether, terakhir ether ya, sama halo alkana sih. Halo alkana juga di sini, halo alkana. Nah ini prioritas gugus fungsi kayak gini. Nah semakin ke atas ini semakin prioritas. Nah jadi ini paling prioritas. Jadi misalnya gini, ini ada gugus asam karboksilat, ada gugus alkohol. Mana yang lebih prioritas? Asam karboksilat dengan alkohol, bandingkan. Nah asam karboksilat yang lebih prioritas. Nah maka yang lebih prioritas ini dia adalah ya, induk ini adalah asam karboksilat ya. Berarti alkoholnya dianggap sebagai cabang ya. Jadi ini rantai induknya asam karboksilat ya, OH-nya sebagai cabang. Jadi ini kasih namanya 1 2 3, ini adalah asam, sebagai asam karena kan asam karboksilatnya prioritas. Jadi ini sebagai asam ya. Jangan sebagai alkohol. Jadi asam 1 2 3, 3. Nah, kalau OH jadi cabang, sebut sebagai cabang dia hidroksi ya. Hidroksi. Jadi asam 3 hidroksi 1 2 3 4 butanoat. Nah, ini nama IUPAC-nya kayak gini. Kalau nama trivial alfa betanya berarti ini apa? Alfa beta. Ini alfa beta. Jadi asam beta ya, beta hidroksi 2 3 4 butirat.
Nah, ini kayak gitu. Ya ini sekilas untuk senyawa yang jika ada dua gugus posisi yang berbeda ya, alkohol, asam karboksilat. Nanti bisa jadi ada aldehid dengan alkohol. Nanti siapa? Jadi siapa yang jadi induknya, siapa yang jadi cabang ya. Yang lebih prioritas itu yang jadi induknya ya, misalnya ini asam karboksilat dengan alkohol, asam karboksilat dengan alkohol, asam karboksilat lebih prioritas. Maka ini dianggap sebagai senyawa asam karboksilat. Jadi yang gugus OH-nya sebagai cabang ya, kayak gini. Oke, itu sudah lengkap untuk tata nama ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Chemistry Inspirasi. Ini materi kelas 12. Sekarang masih nih membahas senyawa karbon ya. Baik, di video sebelumnya kita sudah sampai di sini ya. Nih yang pertama tadi itu tambahan tata nama. Nah, ini. Sekarang kita lanjutkan dengan tambahan yang kedua, yaitu manfaatkan deret volta. Ini sudah disampaikan materi ini, tapi ya di pertemuan ini pengen diingatkan kembali ya, dikuatkan lagi. Ini deret volta ini sangat bermanfaat sekali ya dalam kemampuan kita menyelesaikan beberapa persoalan di kimia ya, terutama dalam elektrokimia. Nah ini. Jadi kita akan lihat ya bagaimana ini bisa membantu ya, ketika ada suatu soal yang agak sulit. Nah kita bisa bantu dengan hafalan deret volta ini ya. Memang betul tidak harus dihafal deret volta, tapi ini sangat bermanfaat sekali ya. Nih, jadi saran saya alokasikan waktu beberapa menit ya, hafalkan deret volta ini ya. Dengan nanti makna-maknanya yang dikandung oleh deret volta ini apa saja ya, hafalkan, alokasikan, diulang-ulang, diingat-ingat ya, insya Allah akan sangat bermanfaat sekali. Baik, kita ini lagi ya cara menghafalnya nih. Lihat kalau Bapak Camat nanti mangkat ala mana air, zaman cerah penuh canda, coba-coba nikmat senang PB ya. Haha. Curupuk hangat agak pahit au. Nah, ini sangat bermanfaat. Kita ingat semakin ke kanan dia semakin mudah mengalami apa? Oksidasi reduksi. Reduksi ya. Semakin ke kiri semakin mudah mengalami oksidasi. Nah, ini maknanya yang dimiliki oleh deret volta. Deret volta ini datanya dari mana? Ya dari harga E0 ini ya, harga E0. Nah, berapa volt gitu ya. Semakin ke kanan semakin mudah mengalami reduksi. Nah, semakin mudah mengalami reduksi berarti harga E0-nya itu semakin besar ya, semakin besar. Kita ingat di sel volta kan yang mengalami reduksi itu yang E0-nya paling besar ya. Jadi ini diurutkan nih dari yang sini ya, negatif sampai ke sini. Yang paling besar, ini paling besar E0-nya. Yang sebelah kiri itu paling mudah oksidasi atau harga E0-nya itu paling kecil ya, harga E0. Karena harga E0 ini adalah disepakati ya oleh para kimiawan, harga E0 ini harus dalam bentuk reaksi reduksi ya, reaksinya reduksi. Jadi semakin besar harga voltase ini, nilai ini, berarti dia semakin mudah mengalami reduksi ya. Atau dibalik, semakin mudah mengalami reduksi berarti harga E0-nya semakin besar ya. Nah ini jadi E0-nya semakin besar ya. Nah atau semakin ke kanan karena ini mudah mengalami reduksi, nah berarti ini akan mudah berperan sebagai oksidator ya. Semakin ke kiri semakin mudah berperan sebagai reduktor ya. Nah ini makna yang dikandung oleh deret volta ini. Jadi dikuatkan lagi, nanti insya Allah ini akan sangat membantu beberapa hal ya dalam soal-soal. Nah misalnya dicontoh soal yang kemarin, yang UAS kemarin, diketahui data E0 sel kimia sebagai berikut ya.
Nah, misal ini sebenarnya bisa ya digunakan, ini tidak pakai direct volta bisa ya. Jadi kita hitung-hitungan langsung di sini, dihitung-hitung ya. Nah, ini di antara Zn, Cu dan Pb kita akan coba kerjakan ini dengan cara biasa atau dengan cara menggunakan direct volta ya. Kita gunakan dulu cara yang biasa sesuai dengan data yang ini. Nah, ini diketahui ya harga N0 gini reaksinya N0 sel ya. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan yang benar adalah nih. Yang A, di antara Zn, Cu, dan Pb, maka Cu adalah reduktor terkuat. Nah, lihat Zn, Cu, dan Pb, maka Cu adalah reduktor terkuat. Berarti harus tahu ya nilai potensial masing-masingnya. Berarti harga E0 Cu berapa volt ya, harga E0 siapa Zn berapa volt, harga E0 Pb berapa volt ya. Nah, ini. Semakin reduktor terkuat berarti semakin mudah mengalami oksidasi ya, semakin mudah mengalami oksidasi. Berarti harga kalau semakin mudah mengalami oksidasi atau reduktor, berarti cari yang harga ininya voltase ininya ya, berarti semakin kecil, yang paling kecil nilainya. Nah, lihat karena semakin E0 kecil dia semakin reduktor ya. Nah, gitu. Semakin E0-nya besar semakin reduksi, semakin menjadi oksidator. Berarti reduktor terkuat cari yang harga potensialnya ini paling kecil. Jadi kita harus menghitung ya, hitung dari sini. Hitung dulu satu-satu. Nah, ini E0 Cu sudah tahu ya di soal 0,34 nih, 0,34 positif ya. Sekarang cari yang Zn, bisa dari sini. Zn Cu harga E0 nya segini. Pakai rumusnya ini ya. E0 sel sama dengan E0 red dikurangi E0 ox sama dengan reduksinya berapa? Nih, yang kanan ya, reduksi Cu berapa? 0,34. 0,34 dikurangi E0 selnya berapa yang ini? 1,1. 1,1. Nah, E0 oksidasinya, E0 oksidasi ini berarti E0 Zn ini ya. Berapa E0 oksidasinya? 1,10 sama dengan 0,34 dikurangi berapa? E0 oksidasi ini ya. Maka akan barulah kita dapat E0 oksidasi. E0 oksidasi ini tidak lain adalah E0 Zn ya, Zn ini. Jadi elektroda yang mengalami oksidasi. Berapa? Berarti 0,34 dikurangi 1,10. Nah, dengan berapa volt nih? 0,34 dikurangi 1,10 berapa? Silakan dihitung ya. Nanti akan dapat minus ya, minus 0,76 volt. Nah, inilah harganya E0 ox ini. E0 ox ini adalah yang mengalami oksidasi siapa? Zn. Jadi Zn di sini adalah minus 0,76. Nah, udah sekarang cari yang Pb, potensial reduksi Pb. Nah, bisa dilihat dari sini. Hitung dari sini ya. Kita kotret di sini. Pb dan Cu. Nah, berarti rumusnya yang tadi E0 sel sama dengan E0 red dikurangi E0 ox. E0 reduksi, E0 selnya berapa? 0,47, udah diketahui 0,47. E0 reduksinya, E0 yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi ini Cu. Nah, Cu-nya berapa? Nah, ini ada 0,34 ya, 0,34. E0 oksidasi, yang mengalami oksidasi yang ini sebelah kiri jembatan garam ini oksidasi Pb ya. Berarti E0 ox. Berapa E0 ox? E0 oksidasinya sama dengan 0,34 dikurangi 0,47 sama dengan berapa? 0,34 dikurangi 0,47 jadinya minus ya. Minus berapa? 0,13 volt ya, betul? Nah, ini 0,47 ya. Jadi inilah E0 ox.
N0 oksi ini siapa? Oksidasi yang mengalami oksidasi Pb. Jadi ini adalah N0 Pb itu ya. Jadi N0 Pb adalah min 0,13 minus 0,13 volt. Nah, berarti yang paling reduktor terkuat adalah yang tadi kan, reduktor terkuat berarti yang N0 nya paling kecil. Mana ya? Zn. Jadi jawabannya adalah Zn ya. Nih, jadi diantara Zn, Cu dan Pb maka Cu adalah reduktor terkuat. Ini salah berarti ya, karena harusnya yang reduktor terkuat adalah Zn. Kalau Cu sebaliknya, justru Cu itu yang paling besar, berarti semakin paling mudah mengalami reduksi atau paling mudah berperan sebagai oksidator ya. Jadi Cu itu paling oksidator. Jadi yang A salah ya. Sekarang yang B, urutan potensial reduksi standar. ECU lebih besar dari PB, lebih besar dari Zn. Nah, kita lihat di sini nih. Cu 0,34 betul ya, lebih besar dari PB. E0 PB ini, E0 PB berapa? Nah, ini minus 0,13. Kemudian E0 PB lebih besar dari E0 Zn. Nah, E0 Zn yang ini min 0,76. Jadi penyataan ini betul ya. Nih. Lihat E0 Cu 0,34, E0 PB nih. Ini ya E0 PB min 0,13 dan E0 Zn ini adalah min 0,76. Jadi penyataan yang B ini benar. Nah. Sekarang yang C, di antara ketiga logam tersebut Zn adalah logam yang paling sulit dioksidasi. Nah, lihat Zn itu paling minus ya. Kita lihat analisis dari harga E0 ini ya. Ini sangat bermanfaat harga E0. E0 Zn minus 0,76 paling kecil. Nah, semakin paling kecil nilai voltasenya berarti dia paling mudah mengalami oksidasi ya. Berarti bukan paling sulit, justru paling mudah. Jadi ini salah ya. Jadi Zn itu logam yang paling bukan sulit dioksidasi ya. Jadi sulit dia dioksidasinya salah. Tapi Zn ini justru yang paling mudah dioksidasi ya. Nih, lihat minus paling kecil ya, dibandingkan yang 3 ini paling kecil, berarti dia paling mudah mengalami oksidasi Zn itu ya. Sekarang yang D, jika sistem setengah sel antara Pb dengan Zn dihubungkan maka terjadi sel elektrokimia seperti ini. Pb 12, Zn 12 jadi Zn 0 sel 9,63 volt. Nah, kita harus cek ya, kalau ada konstruksi sel kayak gini berarti E0 selnya, E0 sel hitung. Berarti E0 yang mengalami reduksinya siapa? Ini ya rumusnya ya, ini biar selalu ingat E0 oks. E0 yang mengalami reduksi. Reduksi berarti ini sebelah kanan ya, sebelah kanan jembatan garam. Zn. Zn berapa tadi? Minus 0,76. Jadi ini minus 0,76. Dikurangi E0 oksidasi. E0 yang mengalami oksidasi. Ini Pb. Pb ya, yang sebelah kiri kan di dalam notasi sel, ingat sebelah kiri jembatan garam ini yang oksidasi. Pb min 0,13 min 0,13. Nah, ini adalah min 0,76, min kurang ketemu min jadi plus, jadi min 0,76 ditambah 0,13 jadi min 0, berapa 663 volt ya. Nih, ini E0 selnya kalau untuk notasi sel seperti ini ya. Berapa? Minus 0,63 volt. Nah, yang di ini bukan minus, positif ya, nggak ada minusnya, berarti salah ya, harusnya minus. Yang E, sistem setengah sel Cu adalah anoda. Nah, lihat Cu nih, Cu ini sebelah kanan. Sebelah kanan itu adalah mengalami reduksi ya. Jadi dalam notasi sel itu dia adalah yang sebelah kanan itu mengalami reduksi. Kalau mengalami reduksi berarti katoda ya. Reduksi itu sama dengan katoda ya. Ingat reduksi katoda, reduksi katoda yang oksidasi itu adalah anoda ya. Cu di sini kanan-kanan, di kanan itu reduksi atau katoda ya. Atau bisa kita lihat dari harga
E0 nya. Nah lihat, anoda berarti mudah yang mengalami oksidasi. Nah Cu ini yang paling besar harga potensialnya elektrodanya. Kalau paling besar potensial elektrodanya berarti dia akan cenderung sebagai reduksi, mengalami reduksi ya. Nih lihat nih, E0 besar semakin mudah mengalami reduksi ya. Reduksi itu berarti sebagai katoda ya. Jadi Cu itu adalah cenderung jadi katoda. Jadi kalau dibandingkan Cu, Zn, Pb, ini Cu tidak akan pernah bisa jadi anoda ya, dia akan sebagai katoda. Jadi ini salah ya, karena E0Cu paling besar. Kalau paling besar potensialnya, maka dia cenderungnya bisanya jadi katoda atau reduksi. Nah, itu cara pengerjaan. Jika ini murni ya kita menggunakan data ini. Nah, sekarang bagaimana jika dalam mengerjakan soal ini kita gunakan deret volta ini ya. Kita hafal ya, misalnya kita sudah hafal deret volta ini. Nah, misalnya yang A, di antara Zn, Cu, dan Pb, maka Cu adalah reduktor terkuat. Nah, tanpa kita hitung, kita sudah tahu ya. Kita bandingkan nih. Zn, ada Pb, ada Cu. Nah, reduktor terkuat. Nah, lihat. Zn, Pb, Cu. Ya. Nah, Cu adalah reduktor terkuat, betul? Nah, lihat paling kanan. Cu ini justru paling oksidator ya. Yang paling reduktor terkuat itu yang Zn. Nah ini ya, Cu ini semakin mudah mengalami reduksi, maka dia semakin mudah untuk sebagai oksidator, berperan sebagai oksidator. Jadi Cu itu oksidator, jadi bukan reduktor, jadi salah ya. Nah ini ketahuan dengan deret volta juga ya. Sekarang yang B, urutan potensial reduksi standar. Nah E0 Cu lebih besar dari Pb, lebih besar dari Zn. Nah, ingat deret volta ini semakin ke kanan, E0-nya semakin besar, ya. Semakin ke kanan semakin besar, berarti urutannya Cu, Pb, Zn itu semakin kecil. Nah, ini Cu lebih besar dari Pb, lebih besar dari Zn, berarti betul, ya. Jadi pakai deret volta juga kita bisa, ya, pengetahuan. Ini untuk bantuan saja sebenarnya deret volta ini ya. Kalau cara pengerjaan utamanya ya dengan yang tadi. Tapi kita bisa membantu ya, didukung dengan deret volta. Yang C, di antara ketiga logam tersebut, Zn adalah logam yang paling sulit dioksidasi. Nah, kita bandingkan Zn, Pb, Cu. Zn itu paling sebelah kiri. Sebelah kiri itu paling mudah mengalami oksidasi ya. Berarti Zn itu justru tidak sulit dioksidasinya, justru paling mudah ya. Jadi pernyataan ini salah. Yang D, jika sistem setengah sel antara Pb dengan Zn dihubungkan, maka jadi sel elektrokimia kayak gini. Nah, ini kalau yang D ini, pernyataan D ya mau tidak mau memang harus dihitung ya dengan cara yang tadi. Ya. Tapi kan kita sudah tahu tadi jawabannya yang B udah bener ya. Kalau untuk pilihan yang hanya satu yang benernya, ini sudah B, yang D udah nggak di ini. Jadi kita bisa bantu dengan deret volta ya. Dalam kondisi tertentu ya kita bisa ya gunakan sederet volta ini. Kalau waktunya masih banyak, ya kita bisa pastikan dengan perhitungan seperti ini. Karena ini lebih sahih kalau dengan perhitungan kayak gini ya. Yang E, sistem setengah sel Cu adalah anoda. Nah lihat anoda. Cu itu dibandingkan Zn, Pb, dan Cu, maka Cu itu paling kanan. Kalau kanan itu semakin mudah mengalami reduksi. Semakin mudah mengalami reduksi berarti semakin mudah berperan sebagai katoda ya. Ingat kan reduksi itu katoda ya. Kalau semakin ke kiri semakin berperan sebagai anoda ya. Nah gitu ya. Ingat reduksi katoda, anoda itu oksidasi ya. Nah jadi ini bisa dibantu. Jadi dengan deret volta kita bisa membantu. Jadi ini mungkin tambahan materi yang ingin disampaikan di sini adalah manfaatkan deret volta ini, hafalkan, alokasikan waktu ya beberapa menit. Kemudian diulang-ulang. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat dalam kondisi tertentu dalam menjawab soal-soal ya. Karena di semester ini kita sudah mulai belajar untuk persiapan SBMPTN ya. Oke. Nah misalnya ini ada soal ini juga bisa dibantu dengan deret volta ya, bisa membantu. Nah ini contoh soal yang bahas kemarin ya. Nah, kita ini. Nah, suatu sel elektrokimia dengan elektroda AU dan Mg pada keadaan standar menghasilkan arus 0,3 ampere selama 1,6 menit ya. Nilai 0 AU 3 plus AU. Nah, ini juga bisa terbantu dengan deret volta ya sedikitnya. Walaupun bisa juga dengan kalau lihat harga ini bisa gini. E0 AU 3 plus dengan AU
1,42 volt. Yang E0 mg minus 2,37. Nah, kita juga bisa gunakan yang dulu ya. Yang akan mengalami reduksi itu siapa? Reduksi itu berarti yang paling besar harga E0-nya ya, plus 1. Jadi yang mengalami reduksi itu adalah AU ya. AU itu akan mengalami reduksi ya. Kalau mengalami reduksi itu berarti sama dengan katoda, berperan sebagai katoda. Yang Mg ini berarti harganya minus 2,37. Nah, berarti dia akan berperan lebih kecil ya dibandingkan dia lebih kecil nilai voltasenya, potensial ininya, maka dia akan berperan sebagai mengalami reaksi oksidasi atau berperan sebagai anoda ya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat harganya kayak gini. Nah, kalau pakai direct volta juga kita bisa ya. Kalau bandingkan antara AU dan Mg, Mg itu kan sebelah kiri direct volta, AU ada paling kanan ya. Nah, berarti yang akan mengalami reduksi yang mana? Yang ini ya, sebelah kanan kan mengalami reduksi atau akan mengalami sebagai katoda ya. Jadi AU yang akan berperan sebagai katoda, Mg berarti sebagai anodanya ya, atau akan mengalami reaksinya oksidasi ya. Nah, ini ngebatu dengan direct volta ya. Nah, soal ini lihat, nah ini penambahan massa di katoda adalah, nah penambahan massa di katoda berarti ya, kita harus tahu dulu katodanya siapa, AU atau Mg ya. Salah menentukan katoda ya udah salah nanti perhitungannya. Nah, jadi di katoda ya, ini penambahan massa di katoda, ada endapan di katoda. Katodanya kita harus tahu. Nah, Mg berarti kan katodanya. Mg maaf, AU emas ya, emas ini magnesium. Nah, berarti kita pakai rumus apa? Udah, ini gabungan udah dengan elektrolisis ya. Berarti pakai rumus yang W sama dengan AR kali I kali T per valensi kali 96.500 ya. Nah, R-nya berapa? Nah, ini kita pakai rumus ini ya, yang ini pokoknya hubungan kelistrikan ya, endapan gitu, dalam sel elektrokimia. Nah, air ini siapa? Ya udah, kita emas ya. Jadi karena yang ditanyanya massa di katoda, jadi ya emas ini ya. Jadi yang ini gunakan buat emas. Mg-nya ya tidak kita pakai ya. Mg AR Mg24 ini enggak kita pakai ya, karena kita sudah tahu katoda itu emas ini. Airnya air emas berapa? Air emas 197. Arusnya berapa? Arus listriknya 0,3 ampere. Sudah, satuannya sudah ampere. T-nya waktu 161 menit ya. Nah, dalam rumus ini harus ke detik. Berarti nanti kedetikan 161 menit kali kedetikan berarti kali 60 ya. Bagi. Nah, valensinya valensi siapa? Karena ini kan emas ya. Nih, katoda ini sudah tahu emas, jadi valensinya valensi emas. Nah, lihat AU3 plus ini 3 berarti valensinya ya. Kali 96.500. Udah, tinggal dikerjakan. Ya, ini seperti tidak sederhana tapi ini bisa disederhanakan ya. Karena kan soal-soalnya nggak boleh kalkulator, berarti bisa disederhanakan. 0,3. Nah, lihat ini 161 kali 6 ya. Kita harus cermat aja. Ini biasanya bilangannya bisa disederhanakan. 161 kali 6 ya. 161 kali 6 berapa? 6, nah, 3. 3, 6 kali 3. 6 tambah 3, 9. Nah, ini 966 ya. Jadi 161 kali 6 ini 966. Ada 6 nya 9 kali 6 ya. Kali 9660 per 3 kali 96.500 ya. Nah, kita sederhanakan nih. Ini ada 3, coret ya. Coret. Nah, berarti ini nanti ada 10 ya. Nah, ini 966, ini coret. Nih, 9660, 9. Nah, ini 965, ini 966. Ya, sedikit ya, tapi mendekati ya. Ini bisa disederhanakan. Nah, ini hasilnya adalah dengan 1,97 ya. Nah, ini jawabannya yang D. Oke, itu jadi ini sekaligus beberapa soal. Ini juga soal UAS, soal SBMPTN juga ya, maksudnya sudah ada. Yang 24 nih, kita lihat dari volta. Logam yang dapat digunakan untuk melindungi korrosi besi dengan cara proteksi katodik. Cara pengorbanan anoda adalah, nah ingat,
di deret volta ya, proteksi katodik itu kalau besi bisa dilindungi dengan siapa? Nah ini besi Fe ya, Fe ini bisa dilindungi oleh proteksi katodik, artinya si ini dilindungi ya oleh siapa? Istilah lainnya proteksi katodik itu pengorbanan anoda ya. Jadi anodanya dikorbankan. Nah, jadi Fe bisa dilindungi oleh yang sebelah kirinya. Nah, yang sebelah kiri di pilihan ini hanya ada Mg ya, Mg. Nah, jawabannya Mg. Nah, Mg-nya sebagai anoda. Sebelah kiri kan anoda. Jadi ini dikorbankan anodanya. Oke, itu kita lanjutkan lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali di pembahasan sebelumnya. Telah dibahas tentang deret volta ya, penguatan sebenarnya sudah dibahas ketika semester 1 ya, tapi ini dikuatkan lagi agar deret volta ini benar-benar dimanfaatkan ya, karena insya Allah akan sangat membantu dalam mengerjakan beberapa soal ya, bisa menambah kecepatan kita. Nah, sekarang masih di deret volta ya, salah satu manfaat yang lainnya yaitu adalah meramalkan reaksi itu akan terjadi atau tidak. Ini misal, nah coba kita tebak-tebakan ya, misalnya ini ada larutan, ini ada Zn2+ ya, ingat kalau Zn2+ ini berarti dia larut dalam air ya. Nah ini. Nah, kemudian di sini ada logam yang dimasukkan yaitu logam tembaga Cu. Nah, pertanyaannya, kalau seperti ini akan terjadi reaksi gak? Nah, lihat ada Cu, ini Zn2+. Nah, gimana ngejawabnya? Nah, lihat reaksi itu berarti akan ada perubahan kimia ya. Ini Cu berarti harus menjadi Cu2+. Cu kalau terjadi reaksi berarti jadi Cu2+. Kemudian Zn2+ asalnya, ini kan Z asalnya kayak gini. Zn2+ berubahnya jadi apa ya? Palingan jadi Zn ya. Nah ini akan terjadi gak? Lihat, Cu mengalami oksidasi, Zn2+ mengalami reduksi. Nah, akan terjadi gak? Nah, lihat di deret volta, Cu itu sebelah kanan, Zn sebelah kiri. Harusnya Cu itu yang mengalami reduksi ya. Zn oksidasi. Jadi ini tidak akan terjadi ya. Nah, jadi ini tidak akan terjadi. Jadi ini reaksi tidak akan terjadi. Udah aja gini, nggak akan ada perubahan ya. Cu itu karena Cu itu di sebelah kanan ya, di deret volta. Dia cenderung mengalami reduksi ya. Cu ini udah bentuk reduksi Cu ini. Sekarang bagaimana kalau ini akan terjadi reaksi gak? Ini larutannya misalnya Cu2+ ya, Cu2+, ini larut. Kemudian dicelupkan logam seng. Ini Zn si logam ini, elektroda seng. Nah, kira-kira ini akan terjadi reaksi gak? Kita bisa meramal reaksi ini. Nah, lihat ini asalnya Zn, Cu2+. Kalau terjadi reaksi berarti prinsipnya dia akan mengalami perubahan ya. Zn berarti ya Zn akan mengalami jadi Zn2+ ya. Cu2+ akan jadi Cu gak? Nah, lihat Zn oksidasi, Cu2+ jadi Cu menjadi reduksi. Nah, Cu reduksi, Zn oksidasi. Nah, ini sesuai dengan deret volta Cu reduksi sebelah kanan kan, Zn sebelah kiri. Jadi Zn oksidasi, Cu reduksi. Jadi ini akan terjadi ya, reaksi seperti ini akan terjadi. Jadi Zn akan berubah menjadi Zn2+ ya, dan Cu2+ akan berubah menjadi Cu. Nah, jadi ini akan ada perubahan. Ini akan terjadi reaksi ya. Nah, kalau ini kita mencelupkan logam Cu, logam tembaga ke dalam larutan seng, maka ini tidak akan terjadi reaksi ya ini. Jadi dengan deret volta kita bisa meramalkan hal ini ya, seperti itu.
Nah, ini salah satu manfaat lagi dari delta ya. Suatu saat kalau ketemu soal seperti ini ya kita bisa ya menggunakan ini. Atau kalau misalnya pakai data E0 juga bisa pakai. Oke, itu masih tambahan sedikit dari delta ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke yang ketiga, itu elektroda hidrogen standar ya, SHE. SHE berarti ya bahasa Inggrisnya standard hidrogen electrode ya. Ini elektroda hidrogen standar. Nah, begini, misalnya kita ingin mengukur papan tulis ya, ini papan tulis. Kita pengen tahu papan tulis ini berapa berapa meter misalnya lebarnya. Nah, gimana caranya? Cara kita mengukur papan tulis? Nah, bisa dengan mistar ya. Nah, jadi butuh mistar. Nah, artinya untuk mengukur suatu nilai, maka kita harus membandingkan dengan yang lainnya ya. Misalnya tadi untuk mengukur lebar papan tulis, maka kita bisa pakai mistar. Nah, begitu juga dengan mengukur menentukan potensial elektroda. Misalnya kita ingin tahu E0 dari reaksi Cu2+, misalnya reaksi ini 2 elektron menjadi Cu ya. Nah, ini E0 nya berapa volt. Nah, kita untuk mengetahui ini dari mana ya. Nah, sama ya, mirip dengan ini, kita butuh pembanding. Nah, dalam sel elektrokimia ya, dalam sel volta yang ada satu elektroda yang dijadikan sebagai elektroda standar, yaitu elektroda hidrogen ya. Jadi elektroda hidrogen. Nah, ini adalah standarnya ya. Kalau tadi untuk mengukur panjang misalnya pakai mistar, nah maka untuk mengukur besarnya potensial elektroda yang lain ini adalah pakai elektroda hidrogen. Ini sebagai standarnya. Elektroda hidrogen itu bagaimana? Ya, lebih kurang gambarannya begini ya. Ini ada H+, ini misalnya dari HCl, ini 1 molar. Kemudian di sini ada logam gitu ya. Nanti ada ini, ada hidrogen, ada FPT, nah platina. Nah, ini ada H2. Ya, ginilah ya, nanti silakan di searching bagaimana elektroda hidrogen standar. Nah, intinya elektroda hidrogen standar ini nanti reaksi yang terjadi di sininya adalah ini ada H+ ya, 1 molar berarti standar. Jadi reaksinya begini, H+ ditambah elektron menjadi H2. Nah, H2 ini berarti kan gas ya. Nah, ada gasnya ke sini nih, gas. Nah, ini berarti kita setarkan dulu, ini 2 elektron, ini 2H+ ya. Nah, ini reaksinya H+ plus 2 elektron menjadi H2. Nah, ini reaksi yang terjadi pada elektroda hidrogen ini. Nah, ini besarnya reaksi ini, ya, reduksi ini ditetapkan harga E0 nya adalah 0,00 volt ya. Nah, ini. Jadi ini ditetapkan sebagai 0 volt. Jadi potensial elektroda hidrogen ini adalah 0 volt. Jadi misalnya bagaimana kita ingin tahu potensial elektroda Cu2+ atau Cu ini. Maka bandingkan misalnya ya, ini nanti ada Cu2+, ini ada Cu. Nah, dihubungkan dengan sel elektroda hidrogen ini ya, disambungkan ya. Nah, nanti pakai voltmeter ya di situ. Nanti ketemunya berapa. Nah, nanti lihat yang hidrogennya SHE itu berarti kan di sini ada H+ ya. Nah, ini ada nanti gini. Nanti voltasenya berapa dihitung pakai rumus yang ini. E0 sel sama dengan E0 red dikurangi E0 ox ya, kayak gini. Nanti misalnya kan SHE-nya ini tergantung pasangannya ya, bisa jadi SHE sebagai katoda, bisa jadi sebagai anoda, tergantung si pasangan ininya apa ya. Pokoknya nanti pakai rumus ini nanti akan ketahuan. Oh, jadi SL-nya nanti yang terukurnya berapa SL-nya ya. SL ini dilihatnya dari voltmeter ini ya. Nanti erudisinya misalnya SHE-nya ya, erudisinya nanti ketahuan kan ininya 0, berarti Cu-nya akan ketahuan ya. Nah, ini pakai rumus ini dihubungkan seperti ini. Nah, ini elektroda hidrogen standar. Jadi kalau diketahui pakai apa acuannya, elektroda hidrogennya untuk menentukan potensial elektroda yang lainnya, seperti itu. Dan ini ya sangat penting nih diketahui
Jadi reaksi ini nih 2H plus tambah 2 elektron ini menjadi H2, ini E0 nya 0,00 volt ya. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, misalnya di red volta. Ini yang H ini, nah ini 0,0 volt ya, 0 volt atau 0 volt aja. Berarti sebelah kiri ini potensialnya. Nah, ingat semakin ke kanan kan lihat semakin mudah mengalami reduksi ya. Semakin ke kanan berarti harga E0-nya itu lebih besar ya, besar. Itu kan. Nah, semakin ke kiri ini semakin mudah mengalami oksidasi. Jadi semakin ke kiri ini harga E0-nya akan semakin kecil ini ya. Nah, jadi ini H hidrogen ya yang tadi. Ini yang reaksi ini 0 volt, berarti ke kanan ini harganya positif ya. Nanti harga E0-nya itu adalah positif berapa volt gitu ya. Nah, ke sebelah kiri berarti lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berapa? Negatif ya. Jadi harga E0-nya adalah negatif berapa volt. Nah, jadi sebelah kiri H ini, sebelah kiri itu ini negatif ya volt. Ini sebelah kanan H ini positif. Oke, itu elektroda hidrogen standar. Selanjutnya terakhir stoikiometri elektrolisis yang terakhir, tambahan ya untuk penguatan sekali lagi. Ini sudah disampaikan ya sekilas ketika kita belajar elektrolisis ya, tapi ini dikuatkan lagi agar kita paham stoikiometri elektrolisis ya, karena terkadang beberapa soal menuntut hal ini ya. Jadi kalau kita tidak paham stoikiometri elektrolisis kita agak kesulitannya, sehingga dikasih soal seperti apapun dibolak-balik kita bisa memahaminya ya. Ini sangat penting sekali. Nah, kita harus ketahui yang dimaksud dengan listrik ini adalah elektron ya. Pokoknya kalau ditanya listrik berapa jumlahnya, maka lihat elektronnya. Misalnya listrik, nah ini di elektron inilah listrik itu di sini ya, elektron. Tidak ada lain, listrik itu adalah elektron. Nah, kemudian nanti kita ketahui listrik 1 Faraday ini adalah 1 mol elektron ya. Artinya kalau ada Faraday misalnya listrik 1 F, berarti itu maksudnya adalah elektronnya 1 mol ya, atau 1 mol elektron. Nah, misalnya 2 F maka 2 mol elektron dan seterusnya ya. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau misalnya diketahui ada listrik 3F, 3 Faraday listriknya. Oh, berarti mol elektronnya itu adalah 3 ya. Mol elektronnya sama dengan 3 mol ya. Nah, di sini. Ini sangat penting. Kemudian rumus ini F sama dengan Q per 96.500. Ya, ini sangat penting sekali ya. Biar cepat diingat-ingat lagi rumus di elektrolisis ya. Banyak kan ada yang W sama dengan AR kali IT, kemudian ada kali valensi kali 96.500 ya, dan seterusnya diingat-ingat. Nah, salah satunya yang perlu juga ini ya, ini diingat karena ini akan bisa mempercepat dalam mengerjakan beberapa soal ya. F sama dengan Q per 96.500, F nya Faraday ya, betul. Nah, kemudian ini prinsip stoikiometri ya, ini perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah mol ya. Misalnya ini reaksi CO2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu. Kalau misalnya Cu yang ini 10 mol, maka elektronnya adalah 20 mol ya. Berarti yang ini berapa? 10 mol ya. Ini jadi perbandingan koefisien. Nah, ini yang di depan zat ini 1, ini 2, ini 1. Ini menunjukkan perbandingan mol. Jadi ini prinsip stoikiometri itu dari sini ya. Oke, kita lihat contoh soal ya. Contoh soal, misalnya ada reaksi gini, Cu2 plus tambah 2 elektron menjadi Cu, reaksi reduksi tembaga, ion tembaga. Ya, misalnya diketahui terbentuk endapan tembaga sebanyak 6,35 gram ya. Kemudian diketahui ArCu 63,5. Nah, pertanyaannya misalnya ini 3. Berapa Faraday listrik yang bereaksi? Ya, misalnya pertanyaan kayak gini. Kemudian berapa mol elektron yang bereaksi? Kemudian berapa muatan listrik yang digunakan ya, atau kayak gitu. Nah, kita lihat ya untuk seperti ini. Kalau kita menjawab yang pertama nih, berapa Faraday listrik yang bereaksi? Nah, mungkin kita akan sangat kesulitan. Apa maksudnya ya? Nah, kita coba yang soal kedua dulu. Berapa mol elektron yang bereaksi? Nah, ini kita agak lebih mudah ya kalau yang ini. Berapa mol elektron yang bereaksi? Maka kita lihat dari reaksinya seperti ini ya. Berapa mol elektron? Nah, berarti kan di soal kita 6,35 gram endapan ya, endapan tembaga nih 6,35 gram. Nah, kita harus paham endapan tembaga. Berarti kalau di reaksi ini simpannya di mana? Tembaga itu kan ada ini tembaga, ini juga tembaga. Nah, lihat kalau endapan tembaga, endapan itu berarti solid ya. Yang solid itu Cu atau Cu2+.
Cu ya. Kalau Cu2+ dulu pernah dibahas, yang ada ion-ionnya ini yang kayak gini berarti larut ya, larut. Jadi bukan endapan tapi larutan, larut yang ada ionnya ini. Jadi kalau endapan berarti yang solidnya ini Cu ya. YCU ini 6,35 gram. Nah, 6,35 gram, ingat ini perbandingan koefisien perbandingan jumlah mol. Jadi kita harus ubah dulu ke mol ya. Tujuannya kan kita nyari ini nih, mol elektron, berapa mol elektron yang bereaksi, yang ini elektron ini ya. Jadi kita akan tahu mol ini. Nah, berarti dari mol ini Cu dulu ya. Nah, ini diketahui gram. Nah, berarti kita akan pakai rumus yang gram sama dengan AR kali mol. Ini akan selalu kepake ya dalam stoikiometri ya, atau MR kali mol. Ini harus selalu diingat sekali ya ini. Ini sangat fondasi sekali rumus ini. Jadi 6,35 gram berarti berapa mol Cu-nya? Kalau nyari mol berarti mol Cu berarti sama dengan gram per AR ya, sama dengan gramnya 6,35, 6,35, AR-nya berapa? Cu 63,5, 63,5 berarti berapa? 0,1 mol ya. Jadi Cu ini adalah 0,1 mol. Nah, ini 0,1 mol. Nah, lihat inilah stoikiometri ya. Setelah ditahu mol, nah koefisien ini adalah perbandingan mol. Misalnya ini 1 ya koefisiennya, ini 2. Nah, berarti yang elektron ini berapa mol? Nah, ini 2 kali lipatnya dari ini, berarti 0,1 ini adalah 0,2 mol ya. Nah, ketahuan. Jadi elektron ini adalah 0,2 mol. Jadi jawab ini adalah 0,2 mol. Nah, gini ya. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan yang nomor 1 tadi, berapa Faraday listrik yang digunakan yang bereaksi? Nah, ingat ya, Faraday ini tidak lain adalah mol elektron itu. Jadi, kalau ditanya Faraday ya cari aja mol elektron. Ini 0,2 mol, nah berarti ini juga adalah 0,2 Faraday ya, gitu. Jadi Faraday itu tidak lain adalah mol elektron itu ya. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya ini 0,2 ya. Yang ini 0,2. Kemudian kalau ada pertanyaan berapa muatan listrik yang digunakan? Nah, kalau ditanyanya muatan listrik, ingat rumusnya muatan listrik itu adalah berarti dia bertanya Q ya. Kita harus paham muatan listrik berarti Q-nya sama dengan berapa ya. Berarti muatan listrik. Nah, muatan listrik berarti pakai rumus yang ini ya. Nih, F sama dengan. Berarti Q-nya sama dengan ya, ini asalnya gini berarti diubah modifikasi F kali 96.500 ya, sama dengan F nya 0,2 kali 96.500. Jadi jawabannya adalah 2 kali 96.500 berapa? 500 itulah 19,30 ya. Nah, kayak gini ya, 19,30. Satuannya apa? Muatan listrik. Ini satuan Q ini. Ingat di fisika yang Q sama dengan I kali T, satuan Q ini apa? Coulomb ya. Satuan ini adalah ampere, satuan ini adalah second detik ya. Ini satuannya adalah Coulomb ya. 19.300 Coulomb. Ini adalah Q. Jadi ini jawabannya. Oke, ini stoikiometri elektrolisis ya, contoh. Sekarang kita akan lihat di beberapa soal SBMPTN ya. Nih. Karena di pembelajaran semester 2 ini kita akan selalu sisipkan bahasan soal SBMPTN. Nah, ini 40. Kadmium yang diendapkan di katoda dari proses elektrolisis larutan CdCl2 ya. Ini kadmium itu Cd ya. Kadmium nih. Dengan elektroda karbon adalah 22,4 gram. Muatan listrik yang digunakan dalam proses tersebut adalah titik. Nah, ini nanyanya muatan listrik, berarti nanyanya Q-nya berapa ya. Jadi dia sedang nanya Q. Kita harus paham. Nah, kita bisa pakai rumus yang tadi ya. Berarti rumusnya ini kan F sama dengan Q per 96.500. Berarti kalau nyari Q adalah F kali 96.500 sama dengan berapa? Nah, F ini apa? F ini adalah mol elektron. Jadi kita harus tahu mol elektron. Nah, bagaimana tahu mol elektronnya? Lihat dari sini ya. Ini kadmium, CD, kadmium itu ya CD, Cl2, berarti CD-nya berapa plus? Ingat Cl itu min 1, berarti CD-nya adalah 2 plus. Jadi rasanya gini, CD2 plus tambah 2 elektron menjadi CD. Kadmium. Nah, inilah reaksi pengendapan ya. Nah, di sini ada
terdapat, nah, kadmium diendapkan 22,4 gram. Jadi di sini 22,4 gram ya. Nah, di sini kita akan tahu mol elektron ya, CD 22,4 gram. Berarti berapa mol? Mol itu gram per AR. 22,4 dibagi, ini airnya 112 berapa? 0,2 ya. Jadi 0,2 mol. CD-nya berarti elektronnya 0,4 mol ya. Nah, kita udah tahu 0,4. Elektronnya 0,4 mol. Berarti kita masukkan ke sini ya. F ini kan mol, ya ingat, ini mol F ini. Jadi 0,4 kali 96.500. Nah, dengan berapa? 4 kali 96.500 berapa? Nah, tadi 19.300, ini 2. Jadi 386 ya. 38600. Nah, ini nya ya, satuannya kulon. Ini jawabannya 386 ya. Ini kayak gini ya, stoichiometry elektrolisis. Jadi kita harus paham ya reaksinya kayak gini ya, misalnya. Nah, bisa juga mungkin yang dikerjakan dengan cara yang lain ya, silakan dicari ya. Tapi ini yang disampaikan ini diterangkan di sini biar kita paham stoichiometry elektrolisis ya. Jadi intinya kita harus tahu reaksinya yang terjadi ya, reaksi pengendapannya kayak gimana. Nah, kemudian nanti dari gram yang diketahui ini kita bisa mengetahui mol elektron ini, karena elektron ini adalah listrik itu ya. Sebenarnya konsep yang dulu pernah kita bahas, W sama dengan AR kali I kali T per valensi kali 96.500. Ini juga ya, rumusan ini lahir dari stoichiometry elektrolisis ya gitu. Tapi ini untuk kebutuhan praktisnya pakai rumus yang ini. Ini tambahannya di pertemuan pertama ini di kelas 12 di semester 2 ini, semoga bermanfaat ya. Terakhir ini semoga bermanfaat ini kata-kata motivasi dari kita ya, dari Pak Dr. Yogi Ahmad Erlangga. Benar-benar kita harus selalu mengkondisikan lingkungan kita ya, agar kita bisa menjadi satu hal ya. Kita kesulitan, ketika ada teman yang bisa, kita bisa menjadi termudah. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.